Dan yang agak menyedihkan dari cerita ini, ternyata korban atau seorang perempuan berusia 29 tahun ini, ternyata dia adalah anak yatim. Selamat malam semuanya. Hari ini beredar viral sekali sebuah video pengakuan dari seorang perempuan yang identitasnya atau wajahnya masih disembunyikan, yang mengaku bahwa dirinya dilecehkan oleh Ketua DPD PSI Jakarta Barat. Jadi ceritanya si perempuan ini berusia 29 tahun. Dia tertarik awalnya untuk masuk ke PSI karena PSI ini katanya adalah partai anak muda gitu ya. Partai yang menurut dia itu bagus. Jadi dia kemudian tertarik untuk masuk dan ketemulah dengan Ketua DPD PSI Jakarta Barat. Namanya siapa ya? Ya kalian googling lah, adalah namanya itu di Google gitu ya. Dan kemudian karena dia sudah ketemu dengan Ketua DPD PSI ini, kemudian ditawari untuk masuk ke partai gitu ya, untuk kemudian diberikan pekerjaan sebagai buzzer katanya, dan selain itu dijanjikan untuk menjadi pengurus PSI. Dan karena si perempuan ini tertarik, maka dia tukeran nomor, dan setelah itu saling berkomunikasi, berhubungan, sampai kemudian besoknya dia diajak untuk bekerja katanya gitu ya. Dan kemudian ya dijemput, nggak tahu dijemput di mana, dan ya semobil, dan ternyata urusan kerja yang dalam imajinasi dia akan bekerja, dia ikut rapat dan sebagainya, bantu-bantu PSI dan sebagainya, ternyata di hari itu dia malah diajak ke rumahnya, ke rumah Ketua DPD PSI Jakarta Barat ini. Dan setelah sampai di rumah, dia dikunci di dalam kamar dan kemudian dia dilecehkan. Saya nggak tahu gitu ya, kita juga nggak ngerti. Dari pengakuan ini dia sudah emosi, si mbak-mbak ini dia sudah nangis gitu ya. Ada videonya di TikTok dan di banyak grup WhatsApp ini menyebar begitu viral. Dan ketika ada di dalam kamar, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Intinya dia merasa sudah ternoda gitu ya, dia merasa kotor dan sebagainya, meskipun tidak jelas apakah ini dia diapakan gitu ya, yang mungkin diperkosa, yang mungkin dilakukan aktivitas-aktivitas yang lain, tapi pada intinya dia merasa sudah kotor atau dilecehkan. Dan dari sini setelah dia dilecehkan ini, si mbak-mbak ini dibilang sama si Ketua DPD PSI Jakarta, kalau nanti ketemu di tempat atau di tempat umum, dia harus pura-pura tidak kenal katanya gitu ya, tidak pernah ketemu sebelumnya. Dan ini kegiatan itu gitu ya, perlakuan dia ini jangan sampai kemudian ada orang yang tahu katanya. Jadi gara-gara video ini begitu nyebar di grup-grup WhatsApp gitu ya, dan kemudian juga viral di berbagai platform sosial media, lalu muncul satu berita yang lain, yaitu kader PSI dengan inisial ML, dia juga ketika ada isu ini, dia mengatakan, dia mengaku bahwa dia pernah juga mendengar soal cerita atau kasus Ketua DPD PSI Jakarta Barat ini yang dulu pernah juga melakukan pelecehan seksual kepada SLN. SLN ini dulu adalah kader PSI. Ya sekarang sudah enggak, ya mungkin karena sudah diperlakukan seperti itu, dia akhirnya keluar gitu katanya. Tapi bedanya si SLN ini itu dilecehkan ketika di dalam mobil, sementara pengakuan mbak-mbak yang sekarang videonya viral di mana-mana itu dilecehkan di rumahnya dan dikunci di kamarnya gitu. Nah, untuk merespon isu ini yang baru ada sehari dua hari ini, itu Grace Natali sebagai salah satu elit partai PSI, menurut saya jawabannya itu jawaban-jawaban yang sangat-sangat patut untuk dipertanyakan. Karena Grace bilang bahwa ya kalau untuk urusan itu kita harus lewat jalur hukum gitu ya, ada tidaknya, benar tidaknya itu semuanya harus lewat jalur hukum. Dan dia katanya dia baru tahu dari TikTok, dari sosmed, dan infonya sangat-sangat minim, belum menanyakan kepada yang bersangkutan, kepada Ketua DPD PSI Jakarta Barat ini. Ini adalah jawaban yang seharusnya tidak muncul dari seorang Grace Natali atau salah satu elit partai PSI. Kalau pertanyaan itu ditanya kepada kita gitu ya, oh saya juga nggak tahu gitu ya, saya belum berkomunikasi kepada Ketua DPD PSI. Wajar kalau kita memberikan pernyataan seperti itu, orang awam, orang di luar PSI, wajar untuk kemudian bilang seperti itu. Atau kader-kader PSI
memberikan jawaban seperti itu wajar, karena mungkin dia nggak tahu, nggak bisa kontak, belum punya nomornya, wajar. Tapi kalau Grace Natali, salah satu elit partai PSI, kan mestinya kalau dia ingin menghubungi, ingin nanyakan, gampang aja gitu. Hari ini juga bisa selesai nih, tinggal tanyakan, telepon, selesai, beres gitu. Tapi kenapa kemudian jawabannya, oh saya belum tanya sama orangnya langsung, kayak orang nggak punya akses gitu, kayak bukan siapa-siapa, kayak orang yang awam atau kader PSI biasa. Padahal Grace Natali ini kan salah satu pimpinan PSI. Dan urusan-urusan seperti ini semestinya ini nggak perlu nunggu pengadilan gitu. Kalau memang sudah yang bersangkutan mengakui ada tidaknya, ya sudah selesai gitu. Ini kan cukup ditanyakan bener nggak. Kalau nggak bener, ayo kamu klarifikasi. Kalau bener ya udah kamu dinonaktifkan dulu atau dipecat dulu dari ketua DPD PSI Jakarta Barat gitu. Kan simple gitu. Gampang aja diselesaikan. Tapi kalau jawabannya ya saya belum tahu, belum komunikasi dan sebagainya, ini seperti ada upaya-upaya untuk melindungi atau ingin cuci tangan dan sebagainya. Ya karena kalau mau menyelesaikan, PSI mau menyelesaikan masalah ini, nonaktifkan dan kemudian yang bersangkutan biar fokus kepada kasusnya, beres. Dan kalau Grace Natali bicara soal ini harus ditempuh jalur hukum dan sebagainya, dorong lapor polisi dan sebagainya, ternyata kasus ini sudah dilaporkan sejak Januari. Baru muncul sekarang-sekarang ini. Jadi yang bersangkutan sudah lapor sejak Januari 2024 ke Polda Metro Jaya menurut pengakuannya. Dan kemudian dilakukan penundaan pemeriksaan karena di bulan Februari ini ada pemilu. Dan yang bersangkutan atau pelaku ini, yang terduga pelaku, ketua DPD PSI Jakarta Barat ini, dia adalah caleg DPRD Jakarta. Makanya kemudian karena alasan ada pemilu ini kemudian ditunda gitu ya, ditunda pemeriksaannya. Saya nggak ngerti gitu kenapa harus ada aturan-aturan seperti itu. Padahal ini kan tidak ada hubungannya dengan politik. Ini kan pelecehan seksual, ya udah harusnya diproses saja. Tapi sekarang gitu ya, karena mungkin sejak Januari sudah lapor, ini sudah bulan apa ini? Bulan April. udah mau April gitu ya. Ini udah lama banget gitu ya. Jadi makanya si perempuan ini kemudian memberikan pernyataannya ke sosial media, memberikan pengakuannya terkait apa yang sudah dia alami pada beberapa bulan yang lalu. Nah, pertanyaannya, kalau kasus ini sudah dilaporkan sejak Januari, masa iya elit partai PSI nggak tahu? Ini ketua DPD loh. Ini kasus ketua DPD. Apa iya ketua DPP nggak ngerti? Apa iya DPP itu nggak tahu ada kasus yang melanda ketua DPD-nya? Saya nggak yakin gitu ya. Saya yakin pasti semua orang-orang PSI, terutama di DPP, termasuk Grace Natali, harusnya tahu gitu. Karena sudah dilaporkan ke polisi kok. Ya kalau kita orang awam nggak tahu ya, karena kita bukan bagian dari PSI. Tapi kalau DPP-nya gitu ya, masa iya nggak ngerti sih? Jadi ya nampaknya ini perlu diperjelas lagi gitu ya, kenapa seperti ada upaya-upaya untuk menutup-nutupi. Dan kalau misalkan ini ditunda karena alasan pemilu, ya sekarang pemilunya sudah selesai, pencoblosannya sudah selesai, pertanyaannya si ketua DPD PSI Jakarta Barat ini apakah lolos atau tidak, atau mendapatkan berapa suara, dan kalau mendapatkan suara ini bagaimana konsekuensinya. Jadi ini harus clear dijelaskan oleh DPP PSI terkait ketua DPD PSI Jakarta Barat. Jadi bukan dengan alasan, wah saya belum berkomunikasi, saya nggak tahu, ini infonya minim, silahkan tempuh jalur hukum. Ini sudah menempuh jalur hukum. Tinggal bagaimana PSI merespon ini dengan baik gitu ya. Dan yang agak menyedihkan dari cerita ini, ternyata korban atau seorang perempuan berusia 29 tahun ini ternyata dia adalah anak yatim ya. Jadi ibunya sudah meninggal, dia tinggal dengan bapaknya ada di Solo, dan kemudian dia merantau ke Jakarta untuk bekerja. Sekarang jualan online dan kemudian cari-cari tambahan, dan awalnya niat untuk masuk ke PSI untuk cari tambahan gitu ya, dengan dijanjikan sebagai buzzer, dia berharap bisa mendapatkan uang atau pekerjaan tambahan, tapi pada akhirnya dia dilecehkan. Saya nggak ngerti gitu ya, kenapa ada cerita yang seperti ini dan kemudian dilakukan oleh partai yang katanya membawa semangat muda
semangat perubahan dan sebagainya. Semoga cerita atau kasus ini benar-benar bisa diselesaikan oleh PSI gitu ya. Semoga PSI tetap menjadi Partai Solidaritas Indonesia seperti yang sekarang-sekarang ini, seperti yang seharusnya, bukan menjadi partai sempak hitam. Ya karena itu ada sejarahnya gitu ya. Saya otomatis jadi teringat dengan salah satu kasus ketumnya gitu yang katanya ketinggalan sempak di rumah mantannya dan sebagainya gitu. Jadi ya ini perlu diselesaikan gitu ya. Semoga bisa mendapatkan proses yang baik dan benar. Semoga tidak ada intimidasi dan sebagainya. Dan pada akhirnya saya mengerti kenapa si mbak-mbak ini atau si korban ini berusia 29 tahun dia bicara ke publik hari ini, karena dia sudah lapor sejak Januari dan kemudian dia merasa ini harus diselesaikan dan harus clear mendapatkan keadilan di negara ini. Jadi ya semoga PSI bisa menyelesaikan dan tidak memberikan jawaban-jawaban normatif atau tidak tahu dan sebagainya. Jadi ya kepada korban, kalau misalkan ada cerita-cerita apa lagi ya silahkan dibuka saja. Saya yakin masyarakat Indonesia bersama Anda. Dan kalau ada korban-korban lain di luar sana yang pernah merasa diperlakukan hal yang sama, ini gak ada salahnya kalian buka aja semua gitu. Karena bolanya sudah ada. Kalau ada pengakuan 2-3 orang lagi atau ada lebih banyak pengakuan, ini akan menjadi kasus yang sangat-sangat luar biasa besar untuk kemudian membuka kedok Ketua DPD PSI Jakarta Barat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.